Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya membawakan materi tentang good governance rumah sakit. Tata kelola bersih institusi kesehatan. Pengertian good governance. Good governance secara umum adalah tata kelola organisasi yang dijalankan secara transparan, akuntabel, efektif, efisien, bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pengertian good governance rumah sakit. Good governance rumah sakit adalah sistem pengelolaan rumah sakit yang menjamin pelayanan kesehatan berkualitas melalui tata kelola yang profesional, etis, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada keselamatan pasien. Tujuan good governance rumah sakit meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, menjamin keselamatan pasien, meningkatkan kepercayaan masyarakat, mencegah penyalahgunaan wewenang, mewujudkan pengelolaan keuangan yang bersih, meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Prinsip-prinsip good governance. 1. Transparansi, keterbukaan informasi kepada publik dan stakeholder. Contoh, informasi biaya pelayanan, sistem pengaduan pasien, pelaporan penggunaan anggaran. 2. Akuntabilitas. Setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral. Responsibilitas. Kepatuhan terhadap hukum, etika, dan standar profesi. 4. Independensi. Pengelolaan rumah sakit bebas dari intervensi yang tidak sesuai aturan. 5. Keadilan, fairness. Pelayanan diberikan tanpa diskriminasi. Terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat 1. Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Ini ingat. Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Itu diatur dalam pasal 28H ayat 1. Pasal 34 ayat 3 mengatakan di sini dalam isinya, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan. Saya ulangi. Pada pasal 34 ayat 3, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, lanjut. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan ini diatur secara khusus. Ya, di dalam hukum ini masuk dalam lex specialis derajat legis generali. Ya, ini masuk dalam aturan khusus. Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, di sini mengatur tentang sistem pelayanan kesehatan, tata kelola fasilitas kesehatan, hak pasien dan tenaga kesehatan, mutu pelayanan kesehatan. Ya, jadi wajib
pelayanan kesehatan itu ada mutu, berkualitas. Jangan hanya sembarangan, ya. Nah, lanjut, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, di situ pada pokoknya mengatur fungsi rumah sakit, hak dan kewajiban rumah sakit, tata kelola rumah sakit, keselamatan pasien, akreditasi rumah sakit. Jadi fungsi rumah sakit itu sangat jelas fungsinya. Jadi rumah sakit itu layanan sosial. Ya. Rumah sakit wajib menerapkan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis yang baik. Nah, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ya, pada prinsipnya mengatur tentang akuntabilitas, transparansi, kepastian hukum, dan dituntut secara profesionalitas. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, di situ menegaskan hak masyarakat memperoleh pelayanan yang berkualitas. Ya. Jadi rumah sakit itu adalah layanan kesehatan. Dia dituntut berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Di situ ditegaskan hak masyarakat itu memperoleh pelayanan yang berkualitas. Ya. Kewajiban institusi memberikan pelayanan profesional. Ya. Di satu sisi, Peraturan Menteri Kesehatan mengatur Permenkes tentang akreditasi rumah sakit. Di situ mendorong mutu pelayanan, keselamatan pasien, dan tata kelola organisasi. Nah, saya sandingkan dari aturan-aturan yang ada di negara kita yang mengikat, menuntut bahwa layanan kesehatan itu harus bermutu dan berkualitas demi keselamatan pasien. Nah, saya hubungkan dengan beberapa pendapat ahli. Jadi di sini ada pendapat World Health Organization (WHO). Di sini mengatakan tata kelola kesehatan yang baik meningkatkan akuntabilitas, keterbukaan, dan kepatuhan hukum. Di dalam United Nation Development Program (UNDP), di sini mengenal yang namanya good governance, memiliki karakteristik participation, rule of law, transparansi, responsiveness, equity, accountability. Jadi sama tadi saya hampir sama dengan anunya WHO tadi. Dia menuntut akuntabilitas, keterbukaan, dan kepatuhan hukum, rule of law. Ya. Menurut Stephen P. Rubins, di sini mengatakan bahwa keberhasilan organisasi ditentukan oleh kepemimpinan etis dan akuntabel. Ya. Kalau Profesor Dr. H.R. Tilar mengatakan tata kelola yang baik adalah fondasi pelayanan publik yang bermartabat. Ya. Pendapat tokoh terkenal dunia mengatakan, ini Peter Drucker mengatakan, rumah sakit harus membangun sistem tata kelola yang kuat untuk masa depan pelayanan kesehatan. Nelson Mandela mengatakan,
pelayanan kesehatan harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Nah, lain dari Mahatma Gandhi mengatakan, mutu rumah sakit terlihat dari perlakuannya kepada pasien lemah dan miskin. Ini lebih menyentuh lagi pendapatnya Mahatma Gandhi. Dia mengatakan, mutu rumah sakit terlihat dari perlakuannya kepada pasien lemah dan miskin. Ya. Nah, kalau kita sandingkan pendapat Mahatma Gandhi dengan apa yang terjadi terhadap Rumah Sakit Umum Tenrewaru, kemarin berdasarkan hasil RDPU, ya, dia mengakui bahwa ada alat kesehatan berupa catlat jantung dengan CT scan otak. Alat tersebut ditolak kerjasama dengan BPJS. Artinya, alat itu tidak bisa digunakan oleh pasien yang lemah dan miskin. Ya. Alat itu hanya bisa digunakan oleh orang yang memiliki uang banyak yang mampu membayar sampai hingga puluhan juta rupiah. Jadi peserta BPJS tidak bisa dilayani. Nah, ini bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Mahatma Gandhi. Mutu rumah sakit terlihat dari perlakuannya kepada pasien lemah dan miskin. Nah, saya sandingkan dengan ayat Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 58. Di situ mengatakan bahwa sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil. Ini sangat bertentangan ini. Ya. Hanya orang kaya yang bisa dilayani. Makna pengelolaan rumah sakit harus amanah dan adil. Di dalam surah Al-Maidah ayat 8 bunyinya seperti begini. Berlaku adillah, ini perintah Allah ini dalam Al-Quran. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Ya. Pelayanan kesehatan wajib dilakukan secara adil dan tanpa diskriminasi. Mau miskin, mau cacat, ya, mau kaya, tidak ada alasan hukum, baik hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia maupun hukum yang berlaku di luar negeri maupun hukum yang berlaku terhadap agama kita. Ya. Dalam surah At-Taubah ayat 105 di sini dikatakan, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Maknanya, setiap pekerjaan harus dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab. Ya. Terdapat pula dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW, beliau bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Hati-hati ya selaku pimpinan. Artinya, saya bisa memaknai bahwa pimpinan rumah sakit bertanggung jawab terhadap pelayanan dan pengelolaan institusi. Ya. Terdapat pula saya dapat juga ini hadis tentang kejujuran. Ya, jadi rumah sakit itu harus betul-betul tata kelolanya harus jujur. Di sini hadis tentang kejujuran, pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi.
orang-orang siddiq dan para syuhada. Ini khair tarmisi. Saya dapat memaknai bahwa kejujuran merupakan dasar tata kelola bersih. Ya. Saya dapat pula hadis yang mengatakan, hadis tentang profesionalisme. Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, ia menyempurnakannya. Nah, ini berarti kita dituntut untuk bekerja dengan pekerjaan yang profesional dan bermutu. Jangan asal bekerja dan merugikan orang. Kita tidak peduli nasib orang, yang penting kita dapat uang. Itu sangat bertentangan dengan ajaran agama kita, hukum kita. Ya. Itu pelayanan kesehatan harus profesional dan berkualitas. Itu maknanya. Penerapan good governance di rumah sakit, saya dapat memberikan contoh seperti sistem antrian digital transparan, audit internal dan eksternal, pelaporan keuangan terbuka, pencegahan gratifikasi, pelayanan tanpa diskriminasi, sistem pengaduan pasien, penerapan pasien safety. Ini tantangan dalam penerapannya. Tentu tantangannya adalah yang biasanya ketika rumah sakit itu biasa menerapkan budaya korupsi, tentu ini adalah merupakan tantangan penerapan. Ya, kadang markup anggaran, markup obat dan lain sebagainya. Mempertahankan jabatan dengan membayar siapa yang mengangkatnya, itu adalah bagian daripada tantangan penerapan ini tadi, penerapan good governance di rumah sakit, dan sangat mempengaruhi layanan kesehatan terhadap rumah sakit itu. Ya. Tantangannya ya tentu budaya korupsi, kurangnya pengawasan, sumber daya manusia belum kompeten, konflik kepentingan, kurangnya transparansi anggaran. Ya. Ya. Jadi dalam RDPU kemarin kan saya pernah mengusulkan kepada DPR supaya minta dokumennya, baru kita pelajari bareng-bareng apa yang dianggarkan dan dari mana saja sumber bulutnya, ya, dan pengelolaan bulutnya bagaimana pertanggungjawabannya. Coba kita pelajari dan kita sama-sama faktakan apa yang menjadi laporan pertanggungjawabannya. Apakah sesuai, mulai dari harganya, kualitasnya. Karena kalau kita tidak memiliki dokumen, ini anggota DPR, yakin dan pasti bahwa fungsi legislasi tidak berjalan, karena dasar pengawasan itu adalah dokumen. Ya. Strategi penguatan good governance ini strategi ya. Pendidikan etika profesi, penguatan sistem pengawasan, digitalisasi layanan rumah sakit, transparansi keuangan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, akreditasi rumah sakit berkelanjutan. Ya. Saya kira itu yang bisa saya paparkan, bahwa harapan kita itu sebagai masyarakat, khususnya untuk masyarakat Kabupaten Bone, bagaimana supaya tata kelola rumah sakit umum Tandriawaru itu dituntut untuk berkualitas. Ya. Good governance rumah sakit merupakan fondasi penting dalam menciptakan pelayanan kesehatan yang profesional, adil, ya ini adil, transparan, dan terpercaya. Tata kelola yang baik tidak hanya menjadi tuntutan hukum, tetapi juga tuntutan moral. Ketika profesi dan nilai agama, institusi kesehatan yang menerapkan good governance akan lebih mampu meningkatkan mutu pelayanan
keselamatan pasien, dan kepercayaan masyarakat. Untuk itu, saya atas nama Mukhawas Rasid undur diri untuk saat ini dalam menyampaikan materi, baik apa yang kita petik, yang saya sampaikan mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita semua. Harapan saya, satu, tingkatkan layanan kesehatan kepada masyarakat. Karena itu adalah merupakan tanggung jawab rumah sakit untuk melayani masyarakat secara adil dan berkualitas. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.